Jadi informasi yang akan kami bagikan kali ini kepada Bapak Ibu pensiunan secara khusus perihal cicilan utang Bapak Ibu pensiunan yang resmi direstrukturisasi oleh pemerintah dan juga gaji cair tanpa potongan, dan kita akan lihat bagaimana fakta sebenarnya terkait dengan cicilan utang bank bagi Bapak Ibu pensiunan yang saat ini resmi direstrukturisasi oleh pemerintah. Nah, untuk penjelasan selengkapnya Bapak Ibu perihal utang pensiunan ini yang akan direstrukturisasi oleh pemerintah, silakan ditonton video ini sampai akhir agar Bapak Ibu tidak gagal paham dan tentunya salah paham. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, silakan support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami salurkan melalui channel ini. Jadi Bapak Ibu pensiunan dimanapun berada, langsung saja kita bedah informasinya. Dan Bapak Ibu di sini kami telah menampilkan sebuah artikel terbaru yang dipublikasikan pada tanggal 8 Mei 2026 dengan judul Cicilan Utang Pensiunan Resmi Direstrukturisasi, Gaji Cair Tanpa Potongan, Ini Fakta Sebenarnya. Nah, sekarang mari kita lihat penjelasannya Bapak Ibu terkait dengan cicilan utang bagi Bapak Ibu pensiunan yang resmi direstrukturisasi oleh pemerintah. Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan restrukturisasi cicilan utang bagi pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS sebagai langkah konkret untuk meringankan beban finansial para pensiunan. Program ini sebagai upaya perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan pensiunan di tahun 2026. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pahami poin pertama dari informasi ini, di mana pemerintah tengah menyiapkan sebuah kebijakan baru atau program baru, yakni perihal restrukturisasi cicilan utang bagi Bapak Ibu pegawai negeri sipil, dan ini menjadi langkah yang cukup konkret dan objektif dalam hal meringankan beban finansial para pensiunan di tengah eskalasi harga-harga bahan pokok saat ini, dan juga program yang mana ini sebagai upaya dalam perlindungan sosial dan juga sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu pensiunan tahun 2026, sehingga kebijakan ini menjadi andalan pemerintah untuk merestrukturisasi cicilan utang bagi Bapak Ibu pensiunan pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia. Selanjutnya, kebijakan ini dirancang menyusul banyaknya keluhan pensiunan terkait pemotongan gaji pensiun yang cukup besar akibat cicilan pinjaman di perbankan. Akibatnya, tidak sedikit pensiunan yang menerima gaji bersih jauh di bawah kebutuhan hidup bulanan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat memang dari kebijakan-kebijakan terkait dengan pemotongan daripada cicilan utang bank ini memang banyak diharapkan oleh para pensiunan saat ini. Kenapa banyak diharapkan Bapak Ibu? Kalau kita lihat keluhan para pensiunan, di mana saat ini gaji yang selama ini diterima terpotong akibat pinjaman perbankan yang dilakukan oleh para pensiunan. Sehingga akibat daripada pemotongan daripada cicilan tersebut, gaji bersih yang diterima oleh para pensiunan jauh di bawah kebutuhan hidup para pensiunan saat ini. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu, fokus daripada restrukturisasi utang pensiunan, di mana Menteri Keuangan menyampaikan bahwa restrukturisasi akan difokuskan pada penyesuaian skema pembayaran utang, termasuk perpanjangan tenor, penurunan bunga, hingga kemungkinan penghapusan denda keterlambatan. Dengan skema ini, pensiunan memperoleh penghasilan yang lebih layak. Jadi, terkait dengan fokus perihal restrukturisasi utang ini bagi Bapak Ibu pensiunan, bahkan melalui Kementerian Keuangan menyampaikan juga bahwa fokus saat ini bagaimana kemudian penyesuaian skema pembayaran utang, termasuk soal perpanjangan tenor, kemudian penurunan bunga, hingga kemungkinan penghapusan denda keterlambatan bagi Bapak Ibu pensiunan perihal utang yang selama ini dipinjam oleh Bapak Ibu pensiunan di perbankan. Selain itu, pemerintah juga menggandeng sejumlah bank penyalur kredit pensiun dan PT Taspen untuk melakukan pendataan ulang serta verifikasi kondisi finansial para pensiunan. Langkah ini bertujuan agar kebijakan yang diterapkan tepat sasaran dan tidak merugikan pihak manapun. Sementara kalau kita lihat pernyataan pihak Taspen sebagai pengelola dana pensiunan, di mana Direktur Utama Taspen menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh kebijakan ini, termasuk dalam hal integrasi data dan penyesuaian sistem pembayaran pensiun.
Ia menegaskan bahwa kesejahteraan pensiunan merupakan prioritas utama yang harus dijaga. Jadi dari program atau kebijakan restrukturisasi utang ini, Bapak Ibu, PT Taspen juga menyatakan sikapnya bahwa siap mendukung kebijakan ini apabila direalisasikan dan termasuk juga menyiapkan integrasi data dan penyesuaian sistem pembayaran pensiun. Karena PT Taspen juga menegaskan bahwa yang lebih penting adalah kesejahteraan pensiunan menjadi hal yang paling utama dan tetap dijaga. Berikutnya, para pensiunan menyambut baik rencana tersebut. Banyak di antara mereka berharap restrukturisasi ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar direalisasikan dalam waktu dekat, mengingat kebutuhan hidup yang terus meningkat. Seterusnya Bapak Ibu, kalau kita lihat target uji coba pemerintah perihal restrukturisasi utang ini, di mana pemerintah menargetkan kebijakan ini mulai diuji coba pada pertengahan tahun 2026, dengan harapan dapat memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Jadi rencananya Bapak Ibu, dari target uji coba pemerintah ini nanti akan dilaksanakan di pertengahan tahun 2026 dan kita lihat nanti bagaimana realisasinya Bapak Ibu. Semoga harapan kita, khususnya para pensiunan, benar-benar terrealisasi terkait dengan restrukturisasi utang ini bagi Bapak Ibu pensiunan. Sehingga hal ini nanti berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi para pensiunan di seluruh Indonesia. Selanjutnya dengan adanya restrukturisasi utang ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi para pensiunan selama puluhan tahun. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi nyata atas persoalan finansial yang selama ini membebani para pensiunan. Jadi dari program ini Bapak Ibu, akhirnya nanti menjadi sebuah solusi kenapa kemudian hal ini dilaksanakan supaya menjaga persoalan finansial yang selama ini membebani para pensiunan di tengah gejolak ekonomi yang terus meningkat. Terkait dengan informasi daripada restrukturisasi utang atau cicilan utang Bapak Ibu pensiunan ini, di mana pemerintah juga menyediakan layanan pengaduan utang bagi Bapak Ibu pensiunan, di mana di sini dijelaskan sebagai bagian dari implementasi kebijakan ini, pemerintah juga akan membuka layanan pengaduan dan konsultasi khusus bagi pensiunan. Layanan ini memungkinkan para pensiunan untuk menyampaikan kendala terkait cicilan utang serta mendapatkan pendampingan. Jadi Bapak Ibu semuanya perlu diperhatikan jika di antara Bapak Ibu mengalami kendala terkait dengan cicilan utang ini, maka pemerintah menyediakan jasa konsultasi khusus untuk mendapatkan bantuan khusus dalam hal pengaduan dan juga pendampingan terhadap cicilan utang yang dialami oleh Bapak Ibu pensiunan saat ini. Seterusnya di sisi lain Bapak Ibu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK turut dilibatkan untuk memastikan proses restrukturisasi cicilan utang pensiunan berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Pengamat ekonomi menilai langkah ini sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu pensiunan, tetapi juga berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Jadi program ini nanti Bapak Ibu bahkan pengamat ekonomi mengatakan dan menilai bahwa langkah yang diambil terkait dengan kebijakan strategis, terutama restrukturisasi utang ini tidak hanya berdampak terhadap para pensiunan secara individu, tetapi ini juga akan berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Terakhir Bapak Ibu, dengan berkurangnya beban cicilan pensiunan, diharapkan dapat mengalokasikan penghasilannya untuk kebutuhan produktif lainnya, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Jadi inilah yang menjadi penutup dari informasi ini Bapak Ibu, ketika nanti direalisasikan terkait dengan cicilan utang yang akan direstrukturisasi ini, tentu saja penghasilan Bapak Ibu semuanya harus benar-benar digunakan dengan kebutuhan-kebutuhan yang produktif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.